Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami kelompok 3 Sistem Lingkungan Industri kelas C Teknik Industri akan memaparkan tentang limbah logam. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada saya sendiri, Putri Gina Kamelia. Perkenalkan, nama saya Wendy Sandi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Limdes Kabarsyah. Saya asal dari Teknik Industri. Yang pertama yaitu ada pengertian limbah logam. Limbah logam adalah limbah padat yang tidak dapat diurai secara alami atau melalui proses biologis. Limbah logam berasal dari industri logam atau primary metal industries seperti industri peleburan logam atau industri yang menggunakan produk logam atau fabricated metal product, contohnya industri kaleng. Yang selanjutnya yaitu ada pemanfaatan limbah logam. Dibandingkan dengan limbah jenis lainnya, limbah logam cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Banyak diantaranya yang masih dapat dimanfaatkan setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Limbah aluminium contohnya. Aluminium dapat didaur ulang untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk membuat material bangunan atau diubah menjadi peralatan dapur dan juga peralatan-peralatan lainnya. Nah, limbah logam sendiri bisa dengan mudah dipisahkan dari limbah jenis lainnya menggunakan magnet. Limbah logam yang paling banyak didaur ulang adalah besi, baja, dan juga kaleng kemasan bekas minuman dan juga makanan. Yang selanjutnya yaitu ada dampak dan bahaya dari limbah logam. Limbah logam dapat menghasilkan efek berbahaya dan beracun. Beberapa jenis industri yang banyak mengandung logam berat adalah industri yang berhubungan dengan mesin, metalurgi, pelapisan logam, cat, kulit, serta pertambangan. Masuknya limbah logam berat ini ke perairan dapat mengurangi kualitas air. Selain itu, logam berat yang terendapkan bersama dengan sedimen juga dapat menyebabkan transfer bahan kimia beracun dari sedimen ke organisme yang ada di perairan tersebut. Sekarang adalah metode-metode penanggulangan limbah logam. Metode-metode tersebut ada 3 perlakuan. 1 perlakuan fisika, perlakuan biologi, dan perlakuan kimia. Perlakuan fisika yaitu penguapan atau proses penguapan air limbah sehingga sisa logam berat dapat digunakan kembali. Yang kedua adalah osmosis balik atau pemisahan logam berat dengan membran semi permeable. Perlakuan biologi yaitu menghilangkan kandungan ion logam dalam limbah cair juga dapat dilakukan dengan menggunakan tumbuhan air atau water hyacinth seperti eceng gondok dan kiambang. Sistem ini dikenal dengan fitoremediasi, di mana tumbuhan air menyerap ion logam berat dari limbah cair melalui akar dan disimpan dalam jaringan tumbuhan. Kelebihan dari fitoremediasi ini adalah praktis, waktu cepat, dapat dilakukan semua orang. Kelemahannya yaitu harus menyediakan kolam limbah yang agak luas, selalu mengganti tumbuhan air secara reguler dan membuangnya ke tempat khusus. Perlakuan kimia. Yang pertama adalah pertukaran ion atau pemisahan logam berat dengan bahan resin pengikat kation. Yang kedua adalah elektrolisa atau pemisahan logam berat dalam air secara elektrolis sehingga logam berat mengendap atau melapisi katoda. Yang ketiga adalah pengendapan kimia atau logam berat diendapkan sebagai hidroksida atau oksida dalam zat alkasis. Yang keempat adalah ekstraksi atau logam berat dipindahkan dengan pelarut dari jenis zat organik yang tidak melarut dalam air. Proses daur ulang logam dan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah proses pengumpulan logam, yang kedua adalah menyortir logam-logam yang habis diproses, yang ketiga adalah menghancurkan logam tersebut, yang keempat adalah mencairkan logam yang bekas limbah tersebut, yang kelima adalah pemurnian, yang keenam adalah memantapkan, yang ketujuh adalah transportasi batangan logam tersebut, yang ke-8 adalah hasil dari daur ulang tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok saya.